Apa yang mau Anda utarakan? Ya, ya selama saya jadi apa bang ya, jadi guru ngaji semacam itu kan apa setelah saya gali itu memang nggak menemukan gitu loh bang. Seperti contoh kecil aja. Kebanyakan orang mengatakan jumlah ayat Al-Quran itu 6.666 ayat. Nah, saya kan ada kenalan yang kawan yang dari Depok, memang ya juga orang Batak itu kan bang. Bang Freddy Marhatan itu orang Batak itu. Coba Mas, saya menghitung sendiri pakai kalkulator, ternyata kurang dari 6.000, kalau nggak salah 5.683 atau 82 ayat gitu. Pertanyaan saya, di berbagai pelajaran mengatakan jumlah Al-Quran itu ayatnya ada 6.666 ayat, suratnya ada 114, juznya ada 30. Itu sudah jadi apa bang ya, sudah umum lah bang. Tapi kenyataan dari jumlah ayatnya aja sudah tidak cocok. Nah, di situ sudah ada rasa gimana gitu bang. Ya. Terus keduanya, dalam saya belajar mendalami tentang tajwid, memang ada pengecualian semacam Yasin, itu artinya hanya Allah yang tahu. Setelah saya kejar Allahu a'lam bishawab, di sini saya sudah gimana ya, sudah agak tadi renggangnya sidik ke sini, habis itu Tambah lagi ya. tambah lagi, terus banyak dari kejanggalan itu sehingga saya ada keinginan bahwa untuk meninggalkan. Setelah saya apa ya bang ya, saya tengok di labnya bang ya di sini, ternyata cocok semua kan gitu. Nah dari sini bisa saya ambil apa sedikit pelajaran. Umur ya sudah separuh abad gitu kan aja, sudah itulah bang. Nah, di sisa umur saya ini akan ikut Tuhan Yesus Kristus gitu kan. Amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Jelhabage dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama melihat, menyaksikan, mendengarkan cuplikan video di awal tadi? Ada seorang guru ngaji yang mulai terbuka hatinya, mulai terbuka pikirannya, dan mulai menemukan kebenaran yang sejati di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Akhirnya beliau siap-siap mau murtad saudara ya. Bahkan saya mendengar beliau sudah murtad Bapak Ibu. Nah ini kenapa Bapak Ibu? Karena orang itu mau mencari kebenaran. Ketika seseorang mau mencari kebenaran, maka Alkitab mengatakan Tuhan akan memberikan hati yang baru kepada kita. Tuhan akan memberikan roh yang baru kepada kita, sehingga kita menemukan kebenaran yang Tuhan maksudkan Bapak Ibu. Karena kebenaran yang sejati itu bukan berasal dari manusia, tetapi kebenaran yang sejati adalah berasal dari Tuhan. Ini zaman internet, zaman media sosial, zaman serba terbuka. Tidak ada hal yang bisa ditutupi oleh manusia. Kalau dulu Bapak Ibu sebelum zaman media sosial, zaman internet ya, orang untuk membaca Alkitab itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali bagi orang untuk membaca Alkitab. Tetapi di zaman ini sangat mudah orang menemukan Alkitab. Ditambah lagi Bapak Ibu, banyak sekali para mu'alaf membahas Alkitab. Jadi yang membahas Alkitab hari-hari ini bukan saja kita orang Kristen, bukan saja pendeta, bukan saja penginjil, bukan saja gembala, tetapi yang membahas Alkitab hari-hari ini adalah mereka yang sudah meninggalkan Yesus, masih juga membahas Alkitab, masih juga mencari cara bagaimana ayat Alkitab bisa mereka bacakan. Mereka bukan memperdalam Al-Quran, bukan memperdalam agama barunya, bukan memperdalam iman barunya, tetapi mereka masih sibuk, masih asik mencari cara bagaimana mereka bisa
membaca Alkitab, bisa memperdengarkan Alkitab, sekalipun tujuan mereka, maksud mereka untuk menghina, untuk mengolok-ngolok, untuk menertawakan, dan untuk mencemooh. Ketika firman Tuhan yang mereka bacakan dengan maksud dan tujuan tertentu, dengan maksud dan tujuan tertentu, Bapak Ibu, tetap firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu akan mencari hati yang bijaksana, akan mencari hati yang baik, akan mencari hati yang terbuka. Ketika firman Tuhan menemukan hati yang bijaksana, hati yang baik, hati yang mau terbuka akan kebenaran, maka firman Tuhan akan masuk ke dalam hati tersebut. Firman Tuhan akan bertumbuh di dalam hati tersebut, Bapak Ibu. Ketika seseorang dan ketika firman Tuhan bertumbuh di dalam hati seseorang, maka Bapak Ibu, orang tersebut hatinya, pikirannya, hidupnya langsung terbuka. Jadi apa yang terselubung selama ini di dalam hatinya, di dalam pikirannya, langsung disingkapkan, Bapak Ibu, ketika firman Tuhan itu masuk. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, di dalam kitab Yehezkiel 36 ayat 26. Firman Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Wow, luar biasa saudaraku. Jadi Bapak Ibu, saya melihat hari-hari ini tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan seseorang ketika orang itu menemukan kebenaran. Ancaman, hinaan, makian, sumpah serapah, diusir dari keluarga, intimidasi, tidak akan bisa menghalangi orang itu untuk datang kepada kebenaran, menghalangi orang itu untuk datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, Tuhan sudah menjamah hatinya, Tuhan sudah menjamah pikirannya, firman Tuhan itu masuk ke dalam hatinya, Bapak Ibu, maka orang tersebut langsung terbuka, dia menerima kebenaran. Dia bisa melihat man huwa Yesua, siapa itu Yesus Kristus, Bapak Ibu. Dunia boleh menghina Yesus, dunia boleh mengolok-ngolok Yesus, Bapak Ibu. Tetapi ada banyak orang di luar sana yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kekristenan itu, keselamatan itu pasti. Karena keselamatan ini adalah dibutuhkan oleh semua orang. Tidak ada satupun ayat Alkitab Tuhan berbicara kepada kita umat manusia mengenai keselamatan. Mudah-mudahan, moga-moga Tuhan selalu berbicara kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa keselamatan itu pasti. Keselamatan itu, Bapak Ibu, pasti datang dari Tuhan, bukan datang dari manusia, bukan datang dari siapapun. Kita lihat, Bapak Ibu, bagaimana guru ngaji tersebut ketika beliau masuk ke komalnya Bang Edis TV. Lalu beliau menceritakan bagaimana hari-hari ini yang beliau lalui, bagaimana hari-hari ini yang beliau cari, dan bagaimana pikiran beliau. Tetapi ketika beliau menemukan kebenaran, bagaimana hati beliau, bagaimana ketenangan beliau, bagaimana ketentraman beliau, saudaraku. Dan akhirnya Bapak Ibu, orang itu menemukan kebenaran. Saudaraku ini kasih Tuhan, tidak ada yang sanggup menyelamatkan kita umat manusia dari segala masalah, dari segala keadaan. Hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita dari dosa kita, dari semua kesilapan, kesalahan kita, khususnya dalam hal kerajaan surga. Untuk kita bisa masuk surga, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan gagahnya kita, bukan dengan kebaikan yang kita lakukan, bukan dengan amal yang kita kumpulkan, bukan dengan pahala yang kita kumpulkan. Ya, masuk surga itu murni pemberian Tuhan. Ahabballahu lihadzal dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Begitu sayangnya Tuhan kepada kita manusia, Bapak Ibu. Begitu cintanya Tuhan kepada kita manusia. Tuhan menginginkan supaya kita ini semuanya selamat. Tetapi tidak ada orang yang mau selamat. Tidak ada orang yang mau mengikuti cara Tuhan. Banyak orang mengikuti caranya. Banyak orang mengikuti pikirannya. Banyak orang mengikuti gayanya. Bukan gaya Tuhan, bukan cara Tuhan, bukan pikiran Tuhan. Dengan gayanya. Dia berpikir dengan beramal banyak-banyak, dengan membantu orang sebanyak mungkin.
dengan melakukan ibadah setiap saat orang berpikir bisa masuk surga. Tidak. Ya, kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan kebaikan kita. Kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan amal kita. Kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan kesalehan kita. Kita tidak akan bisa menyogok Tuhan dengan pahala yang kita kumpulkan masa kita di dunia ini. Kita hanya bisa masuk surga itu dengan cara Tuhan, kalau kita mau ikuti aturannya, aturan Tuhan yang sudah Tuhan tentukan melalui firman-Nya. Kita tahu itu adalah ketika kita membaca Alkitab. Di mana firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes 3:16. Apa kata firman Tuhan Bapak Ibu? Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 36. Firman Tuhan berkata kepada kita semuanya, barang siapa percaya kepada anak. Wow, luar biasa. Barang siapa percaya kepada anak, artinya barang siapa percaya kepada Yesus Kristus. Siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus, orang tersebut beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Tuhan tetap ada di atasnya. Kalau kita tidak percaya kepada anak, otomatis kita tidak akan bisa taat kepada anak. Otomatis kita tidak akan bisa taat kepada Yesus. Otomatis kita tidak akan bisa ikuti cara Tuhan. Otomatis kita tidak akan bisa mengikuti aturan yang sudah Tuhan buat Bapak Ibu. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana mereka yang mengolok-olok Yesus, Bang Pendi? Lebih parah lagi, saudaraku. Ya, lebih parah lagi. Mereka yang mengolok, mereka yang menghina, mereka yang mencemooh, mereka yang selalu mencari cara bagaimana supaya Alkitab itu bisa mereka hina. Itu hidupnya lebih parah Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus kenal siapa itu Yesus Kristus. Kita lihat hari-hari ini di media sosial kita mendapatkan kabar, ya, kita bisa lihat, kita dapat mendengar bagaimana orang-orang di luar sana, mereka hari-hari ini berbondong-bondong datang kepada Yesus, ya. Mereka hari-hari ini mulai terbuka hatinya, mulai terbuka pikirannya. Ketika hati seseorang terbuka, pikiran seseorang terbuka Bapak Ibu, sebagaimana saya katakan tadi, apapun yang terselubung dalam hatinya Tuhan pasti singkapkan. Ini adalah luar biasa saudara, ya, luar biasa saudara. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 9 firman Tuhan berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini luar biasa saudaraku, ya. Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6 bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu di dalam Injil Yohanes 10 ayat 9, Yesus juga berkata kepada para murid, Yesus berkata kepada kita semuanya di tahun 2025 ini, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayo saudaraku, datang kepada Yesus. Dia menunggu kita. Firman Tuhan selalu menunggu pertobatan kita. Firman Tuhan selalu menunggu kesadaran kita Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak akan memaksa seseorang untuk datang kepadanya. Makanya tidak ada ancaman di dalam Alkitab. Ya, kalau kamu tidak mau terima Yesus, maka kamu akan digini, kamu akan bogono, kamu akan begini, kamu akan bogono. Enggak ada. Kalau kamu tidak percaya kepada Yesus, kamu harus bayar ini, harus bayar ini, harus bayar ini. Tidak ada saudaraku. Ya, tidak ada paksaan di dalam Alkitab. Benar-benar kita diberikan hak bebas. Benar-benar kita diberikan free will oleh firman Tuhan, oleh Alkitab. Kita mau percaya, puji Tuhan. Kita tidak percaya, tidak ada yang rugi. Yang rugi justru orang-orang yang tidak percaya. Apakah Tuhan rugi? Tidak saudaraku. Tuhan sudah buat aturan. Setelah Tuhan buat aturan, Tuhan tunjukkan juga kepada kita Bapak Ibu. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, betapa hebat luar biasanya Tuhan kita. Dia setelah menciptakan kita, dan setelah Dia menyediakan segala sesuatu untuk kita, Dia masih hadir ke dunia ini dalam wujud manusia untuk memberikan teladan kepada kita. Nah, ini saudara yang tidak dimiliki oleh agama manapun di dunia ini. Ya, saya ingin katakan satu hal kepada saudara. Ini adalah satu hal yang tidak pernah dimiliki oleh semua agama di dunia ini. Apa itu Bang Pendi?
Yang pertama, Tuhan menciptakan kita. Yang kedua, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita masa kita di dunia ini. Yang ketiga, Tuhan hadir ke dunia ini dalam wujud manusia untuk memberikan contoh, untuk memberikan teladan kepada kita. Dalam garis besarnya, untuk mengajarkan kita bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita berjalan, bagaimana cara kita duduk, bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita berkehidupan di dunia ini, sehingga kita bisa sampai ke surga. Sehingga kita bisa sampai dan bisa bertemu dengan Bapa di surga, dengan Sang Pencipta kita. Dia tidak membiarkan kita begitu saja. Setelah kita diciptakan, setelah Dia menciptakan dunia ini, tempat tinggalnya kita manusia, dan setelah mediakan segala sesuatu untuk kebutuhan kita, Dia tidak membiarkan kita begitu saja. Tapi Dia hadir, memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita semuanya. Kalau kita mengikuti caranya, kalau kita mengikuti teladannya, kalau kita mau dididik dengan caranya Tuhan, Bapak Ibu, maka kita adalah orang-orang yang akan berada di tempat yang sangat indah, tempat di mana semua umat manusia rindukan, tempat di mana semua orang mau masuk ke sana, tempat di mana semua orang cita-citakan, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke sana kalau tidak melalui Yesus. Kenapa? Karena dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di dalam Injil Yohanes 10 ayat 9, Yesus berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku. Siapa saja masuk melalui Yesus, Bapak Ibu. Mau agama apapun dia, ya, mau suku manapun dia, mau negara manapun dia, mau orang manapun dia, yang namanya manusia yang masuk melalui Yesus, orang tersebut akan selamat dan akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, luar biasa firman Tuhan mengajarkan kita, luar biasa firman Tuhan mendidik kita. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi dengan apa yang kita lihat video di awal tadi. Bagaimana Bapak guru ngaji, hari ini beliau sudah menemukan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang beliau cari selama ini, kebenaran yang setiap waktu beliau cari, dan beliau sudah menemukan kebenaran. Kita yang sudah menemukan kebenaran, jangan pernah meninggalkan kebenaran, saudara. Ingat, di luar Yesus kita tidak bisa melakukan apapun. Di luar Yesus kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita bisa kaya di luar Yesus, kita bisa sukses di luar Yesus, kita bisa senang di luar Yesus. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak akan bisa masuk ke tempat yang kita cita-citakan, ke tempat yang kita rindukan, yaitu surga. Karena satu-satunya cara untuk masuk surga itulah percaya kepada Dia yang turun dari surga. Karena Dia yang turun dari surga, pasti Dia bisa membawa kita ke surga, karena Dia tahu jalannya. Dia bukan saja tahu jalannya ya, tapi memang Dia adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. Jadi bukan Dia tahu jalannya, memang Dia adalah jalan yang kita ingin jalani, Bapak Ibu. Ingin yang ingin kita capai supaya kita bisa masuk surga. Jadi jangan masuk melalui pintu lain, jangan berjalan melalui jalan lain. Agama tidak menyelamatkan kita, karena agama bukan jalan menuju ke surga, Bapak Ibu ya. Dan pemuka-pemuka agama juga bukan jalan menuju ke surga, karena semua manusia tidak akan bisa menyelesaikan satu hal ya, tidak akan bisa membereskan dosa. Seandainya manusia bisa membereskan dosa, Tuhan tidak perlu ya, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus tidak perlu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan tidak perlu mengambil rupa manusia untuk menunjukkan jalan kepada kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat hari-hari ini orang-orang di luar sana yang dulunya benci kepada kekristenan, mereka hari-hari ini menemukan kebenaran, menemukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, ketika seseorang menemukan kebenaran, tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan seseorang untuk datang kepada Yesus. Ya, tidak ada satupun kuasa, otoritas yang bisa menahan seseorang untuk datang kepada Yesus. Sekalipun diintimidasi, sekalipun dihina, sekalipun dicaci maki, sekalipun diolok-olok, sekalipun diancam, saudaraku, tetap tidak akan
ada satu manusia pun yang bisa menahan seseorang untuk datang kepada Yesus Kristus, saudaraku. Nah, baik Bapak Ibu kasih Tuhan, kiranya video ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Ayo sungguh-sungguh kita di dalam Tuhan, dan kita juga harus semangat di dalam Tuhan, baik dalam hal bersaksi, di dalam hal memberitakan Injil, maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus benar-benar semangat, Bapak Ibu. Kalau kita semangat di dalam Tuhan, maka sukacita kita di dalam Tuhan itu akan terpancar, Bapak Ibu. Dan kita tidak akan bisa semangat di dalam Tuhan, dan sukacita kita itu tidak akan terpancar kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya kita selalu punya semangat di dalam Tuhan? Ya, caranya cuma satu, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ketika kita benar-benar membaca firman Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dalam doa dan bawa pelayanan yang kita lakukan bersama dengan JDP ke dalam doa syafaat Bapak Ibu, agar lewat pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan, dan mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan, mereka bisa datang kepada Tuhan, dan mereka yang sudah dimukallafkan bisa kembali ke jalan yang benar. Ana al-haq, akulah kebenaran. Ya, ana thariq wal haq wal hayah, la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.